Bab 022. Mereka melakukan aktivitas itu tak ada hentinya hingga Elena angkat tangan di ronde ketiga saat tenaganya sudah benar-benar terkuras habis mengimbangi permainan penuh serenangat dari suaminya. Bima hanya tersenyum. Memberi ciuman lembut pada punggung telanjang Elena dan memeluk istrinya dari belakang sebagai ritual wajib yang kini menjadi kebiasaan Bima setiap malam. Di tempat lain, di sebuah apartemen mewah di kota J, sebuah apartemen yang masih masuk ke dalam properti milik Dirgantara Group, wanita yang memperhatikan Elena dan Bima di pesta arga tadi menangis sambil menatap pemandangan langit malam tanpa bintang. Hati wanita itu sakit melihat lelaki yang dulu hanya tersenyum ke arahnya kini berbagi senyum itu untuk wanita lain. Jennifer Damaniah namanya. Wanita pertama sekaligus cinta pertama bagi seorang Bima Dirgantara, sang miliuner muda yang namanya masuk daftar pengusaha muda terkaya di dunia. Wanita yang menjadi alasan Bima menjadi seorang bad boy yang suka berganti-ganti teman tidur. Wanita yang sudah menghancurkan hati Bima hingga tidak berbentuk. Jennifer tidak pernah menyangka bahwa keputusannya dulu meninggalkan Bima adalah sebuah kekeliruan besar. 159. Mengira bahwa lelaki asing yang lebih ia pilih yang datang padanya, memberinya janji akan membawakan seisi dunia sekalipun untuknya ternyata mengkhianati dia setibanya mereka di New York, Amerika Serikat. Jennifer bahkan sudah rela meninggalkan Bima yang dinilainya tak bisa mewujudkan ambisi besarnya. Mencari alasan dengan menyalahkan keberadaan Darren padahal bukan itu permasalahannya. Hanya terlalu serakah. Tolk bisa membedakan mana cinta yang tulus dan mana yang hanya sekedar menginginkan tubuhnya. Memori di kepalanya kembali memutar ingatan kenangan manis yang sudah lama usai. Sebuah cerita yang ingin dia lupakan namun nyatanya tak bisa. Memori tentang bagaimana seorang Bima Dirgantara memperjuangkannya setengah mati, bahkan rela meninggalkan keluarganya demi bersama Jennifer. Sebuah pengorbanan yang sama sekali tak mudah namun rela lelaki itu lakukan demi dirinya. Jennifer sudah kembali. Senyum yang awalnya mengembang sempurna di wajah cantiknya kini berubah tangisan menyedihkan ketika melihat dengan mata kepala sendiri lelaki yang pernah mencintainya dengan sepenuh hati kini sudah berpindah menjadi milik wanita lain. Lelaki yang dulu dengan lantang meneriakkan hanya dirinya lah perempuan yang akan menjadi pengisi hati Bima sampai kapanpun. Demi Tuhan. Jennifer tidak rela. Sungguh-sungguh tidak rela jika senyum pria itu terbit karena wanita lain. Dia tidak rela jika perempuan yang bersama Bima tadi adalah alasan Bima bertahan hidup. Jennifer sungguh tidak menginginkan itu. Masih yakin bahwa Bima pasti masih mencintainya. Masih menyimpan sedikit rasa meski hanya separuh hati. Masih berpikir bahwa Bima yang dulu tidak mungkin secepat ini berubah. Aku pulang, Bim. Aku pulang. Lirih wanita itu sambil mengecup selembar foto lelaki yang ingin dia perjuangkan kembali. Jennifer tidak peduli jika Bima saat ini sudah berkeluarga. Tidak peduli jika di samping lelaki itu kini berdiri perempuan lain yang setia mendampinginya. Yang ia pedulikan hanyalah bagaimana caranya ia bisa merebut apa yang seharusnya menjadi miliknya sejak dulu. Bersambung. 160. 110. Elena menggeliat tidak nyaman ketika dirasanya deru napas Bima yang teratur meniup lembut tengkuknya. Perempuan itu menolehkan kepala, mengelus perlahan lengan suaminya yang melingkar memeluknya sepanjang malam. Elena tersenyum. Kemudian meraba keberadaan ponselnya di atas nakas, berniat memeriksa kalau ada yang menelepon atau mengiriminya pesan sekaligus melihat sudah jam berapa sekarang. Elena menepuk jidatnya frustasi. Benar dugaannya. Ada lebih dari 10 panggilan tak terjawab dan setidaknya 20 pesan masuk dari nomor yang sama, yaitu nomor telepon ibu mertuanya, Nyonya Puspa.
Isi pesannya juga semua hampir sama, yaitu menanyakan keberadaannya dan Bima yang tidak pulang ke rumah sejak semalam. "Bai, bangun. Udah jam 8, pulang yuk." Elena berusaha membangunkan suaminya sambil menyingkirkan lengan Bima yang melingkari tubuh kecilnya. Rang Bima malas. Matanya masih benar-benar sulit untuk dibuka pagi ini. "Ayo, Bai. Mama khawatir nyariin kita dari semalam loh. Bangun yuk." Elena duduk bersandar di kepala ranjang sambil menepuk-nepuk pipi Bima. "Bentar sayang. 10 menit lagi." Jawab Bima yang kini meraih tangan Elena, mengecupnya singkat beberapa kali lalu membawanya ke dalam dekapannya. Mendapat perlakuan manis seperti itu, Elena mengalah dan meluluskan permintaan Bina untuk melanjutkan tidur 10 menit lagi. Perempuan berambut panjang itu tersenyum, mengelus-elus rambut Bima dengan sayang. Entah sejak kapan, kini Elena memiliki kebiasaan baru, yaitu suka memandangi wajah tidur Bima yang selalu bisa membuat Elena merasa sangat bahagia. Baginya, kehadiran Bima di sela-sela kehidupannya yang nyaris tidak memiliki harapan untuk berbahagia benar-benar suatu mukjizat yang paling disyukurinya dalam hidup. "Aku tahu aku tampan, sayang. Tapi gak usah diliatin sampai ngiler gitu juga dong." Gumam Bima masih dengan mata tertutup. Tersadar begitu cepat, Elena segera menarik tangannya yang didekap Bima. Berusaha menemalingkan wajahnya yang sudah memerah ke arah lain. Dari mana pria tampan itu tahu bahwa Elena memperhatikannya, sementara matanya saja masih tertutup. Itu adalah misteri yang cukup membingungkan Elena. Siapa yang lihatin kamu?" "Gak tuh," jawabnya sambil mengelap sudut bibirnya. Jangan-jangan dia memang sempat ileran tadi. Lelaki di sampingnya tertawa sambil memindahkan posisi kepalanya ke pangkuan Elena yang berhasil membuat gadis itu terkesiap. Kemudian hanya tersenyum, lalu menenggelamkan wajahnya ke perut rata Elena dengan tangan mendekap erat pinggang kecil istrinya. Sungguh, itu adalah tempat paling nyamaran di dunia untuk Bima tempati bersembunyi dari kepenatan dunia. El lagi-lagi tersenyum. Menyisir rambut Bima dengan jari-jarinya dan memberi satu kecupan manis di kepala Bima. "Bangun yuk, Bai. Mama pasti khawatirin kita dari semalam." Ujarnya lembut dengan tatapan memelas. 161. Bima melepas dekapannya. Menatap wajah Elena dengan senyum yang sejak tadi tidak ia lepas dari wajah tampannya. Iya, memang sejak ia mengaku bahwa dirinya juga mencintai gadis mungil itu, Bima memang suka sekali tersenyum entah karena apa. Yang ia tahu, sudut bibirnya selalu saja tertarik untuk menerbitkan senyum yang Bima sendiri sering ia tak sadari. "Mana ponsel kamu?" Bima bertanya sembari menengadahkan tangannya. Menunggu Elena memberi apa yang dia minta. "Buat apa?" tanya El heran. "Udah. Siniin aja." "Nih." Elena memberikan ponselnya dengan tatapan heran. Entah apa lagi rencana yang ada di kepala suaminya itu sekarang. Bima bangkit dari pangkuan Elena dan duduk mensejajarkan dirinya dengan istri kecilnya itu. Kemudian mencari-cari nama Nyonya Puspa di dalam benda pipih yang tadi diberikan Elena lalu meneleponnya. "Halo, Ma. Ini Bima. Bima. Kalian kemana aja sih? Ini udah jam berapa? Kenapa kalian belum pulang juga? Kalian gak apa-apa kan? Elena gimana? Kalian tidur di mana?" Pertanyaan demi pertanyaan yang Nyonya Puspa berikan refleks membuat Bima menjauhkan ponsel dari telinganya. Tidak pernah menduga kalau ibunya ternyata akan sekhawatir ini terhadap mereka. "Bima sama Elena lagi di hotel kita yang di XX, Ma. Mama gak usah khawatir. Ngapain nginep di sana sih? Mama khawatir tahu nggak? Mana gak ngabarin Mama lagi.
Maaf Ma. Semalam Bima sama El kecapean jadi milih buat tidur di sini aja. Ucapnya berbohong. Jelas-jelas bukan itu alasannya. Elena di sebelahnya ikut mendekat. Berusaha menguping sejelas mungkin tentang apa yang akan Nyonya Puspa katakan. Ya udah. Kalau gitu, jaga menantu Mama baik-baik ya. Lain kali kalau gak pulang ke rumah kabarin Mama, jangan kayak gini lagi. Bima yang mendengar itu hanya mendengus sebal. Biasanya juga kalau Bima keluar terus gak pulang, Mama gak pernah kayak gini deh ke Bima. Ya beda dong. Kali ini kan kamu lagi bawa menantu Mama. Kalau dia kenapa-kenapa gimana? El tersenyum mendengar itu, sementara Bima cemberut dan mencubit hidung Elena kesal. Gadis itu mengadu kesakitan namun tidak berani mengeluarkan suara. Lah hanya protes lewat matanya yang melotot horor pada Bia. Sementara suami tampannya itu hanya mengejek dengan menjulurkan lidahnya. Ya, Bima ngerti. Ya udah, Bima tutup teleponnya dulu ya, Ma. Love you. Dengan cepat Bima mematikan ponsel Elena dan melemparnya ke sembarang arah. Tangannya berusaha mencegah tangan kecil Elena yang berusaha mencubit apapun di bagian tubuh Bima yang bisa ia jangkau. 162. Ngeselin. Teriak Elena yang masih berusaha menyerang Bima. Ampun sayang. Ampun. Balas Bima yang sudah berlari menyelamatkan diri masuk ke dalam kamar mandi. Dasar anak-anak nakal. Geleng Nyonya Puspa sambil tersenyum ketika sambungan teleponnya dengan Bima terputus. Wanita parubaya itu kini bisa bernapas lega. Senyum sang putra tunggal kini sudah kembali. Dirinya benar-benar sangat bersyukur Elena datang ke dalam kehidupan mereka. Berkat gadis itu, rumah besar ini kembali hidup. Berkat gadis itu, rumah yang dulu terasa sangat sunyi kini mulai berwarna. Alangkah menyenangkannya jika saja kebahagiaan mereka disempurnakan dengan kehadiran putra-putri dari Elena dan Bima. Pasti Nyonya Puspa akan semakin betah di rumah karena tawa mereka yang akan memenuhi setiap sudut rumah ini. Membayangkannya saja sudah membuat Nyonya Puspa tanpa sadar menitikkan air mata bahagia. Apalagi jika itu benar-benar terwujud. Pasti Nyonya Puspa akan merasa bahwa dirinya lah orang paling beruntung di dunia. Kenapa, Ma? Kok nangis? Tuan Satya baru saja turun dari atas langsureng menghampiri istrinya dengan sangat panik. Nyonya Puspa menyeka air matanya dan tersenyum lembut pada suaminya. Mama gak apa-apa. Mama cuma bahagia akhirnya Bima bisa bahagia juga bersama dengan wanita yang benar-benar tulus mencintainya. Tuan Satya mendesah samar. Membawa tubuh sang istri ke dalam pelukannya seraya mengelus kepala Nyonya Puspa. Ya, Papa juga bersyukur Ma. Kehadiran Elena benar-benar membawa perubahan besar dalam keluarga kita. Mama jadi gak sabar pengen gendong cucu kita, Pa. Lirih Nyonya Puspa sambil kembali menyeka air mata yang keluar. Papa juga sama gak sabarnya kayak Mama. Semoga aja impian kita bisa cepat-cepat terwujud. Pasangan tua itu masih saling berpelukan. Sama-sama merasakan bahagia yang sama ketika sudah menemukan seseorang yang bisa mereka percayai untuk menjaga putra mereka. Yang mereka pilih bukanlah orang istimewa. Hanya seorang gadis kecil yang memiliki kehidupan biasa namun bisa memberi dampak luar biasa kepada sekitarnya. Seorang gadis yang hanya dengan senyumnya saja bisa membuat Bima mereka terpana. Seorang gadis yang hanya dengan keras kepalanya mampu membuat Bima mereka bertengkar seperti anak kecil. Sebenarnya bagaimana cara orang tua Elena mendidik gadis itu hingga bisa seluar biasa itu? Seandainya mereka diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang tua yang sudah membuat Elena terlahir ke dunia, Tuan Satya dan Nyonya Puspa pasti akan sangat-sangat berterima kasih kepada mereka.
Berterima kasih karena sudah menjaga dan mendidik seorang gadis kecil hingga bisa menjadi sumber kebahagiaan untuk semua orang. Bukan hanya mereka, tetapi bahkan seluruh penghuni di dalam kediaman megah itu. Tetapi semua itu mustahil. Besan yang sangat ingin mereka temui sudah tiada. Keduanya pasti sudah tenang di alam surga. Yang bisa Tuan Satya dan Nyonya Puspa lakukan sekarang hanyalah menggantikan peran mereka untuk menjaga putri kesayangan mereka. Memastikan agar segala apapun di sekitar gadis itu berjalan dengan baik. Memastikan bahwa menantu mereka itu akan terus tertawa dan hanya bisa merasakan bahagia seumur hidupnya. Bersambung. 163. 111. Yang pilihan baju aku siapa? Tanya Elena ternganga ketika tahu bahwa Sam datang mengantarkan pakaian untuknya dan Bima 15 menit yang lalu. Jangan-jangan pria itu juga yang memilih pakaian untuk Elena. Bima memang menyuruh Sam untuk membawakan dia dan Elena pakaian ganti karena mustahil mereka mengenakan pakaian formal semalam untuk berkeliaran di pagi hari yang cerah. Jadilah pria berkepala pelontos sang tangan kanan pemimpin tertinggi Dirgantara Group itu terburu-buru melaksanakan perintah tuannya yang tak pernah bisa ia bantah. Sam. Jawab Bima singkat sambil mengunyah sarapannya. Apa? Bai, kamu gimana sih? Masa, Sam yang ambilin pakaian aku? Berarti dia juga dong yang ambilin dalaman aku, gitu. Elena malu setengah mati jika memikirkan bagaimana Sam yang memilihkan dalanan untuknya. Bima kembali tergelak. Menipu Elena memang sama gampangnya dengan menipu anak kecil yang belum fasih berbicara. Mana mungkin Sam Yareng melakukan itu semua? Jelas Bibi Laila yang menyiapkan pakaian untuknya. Merenangnya Sam sudah bosan hidup jika dia yang nekat membuka isi lemari Elena. Kok malah ketawa? Desis Elena kesal. Dirinya sedang panik menahan malu sedangkan Bima malah asyik menertawainya. Kamu percaya yang aku omongin barusan? Tawa Bima masih menggelegar dan membuat emosi Elena sudah sampai ke ubun-ubun. Melihat sorot mata Elena yang sudah menebar aura permusuhan yang kuat, Bima akhirnya menghentikan tawanya. Lah tahu bahwa jika bercandanya masih dilanjutkan, akan ada perang besar antara dia dan Elena. Bima cukup paham bahwa ia tidak akan pernah menang jika melawan istrinya sendiri. Sebenarnya, Bibi Laila yang pilihin baju buat kamu. Mana mungkin Sam, sayang. Ucap Bima jujur seraya meraih tangan Elena dan menuntunnya untuk duduk di atas pangkuan pria itu. El masih cemberut. Enggan mempercayai apa yang Bima katakan. Matanya memicing mencari kebenaran lewat sorot mata suaminya. Mau. Bima menawarkan sandwich bekas gigitannya pada Elena. Meski kesal masih mendominasi pikiran Elena, namun ia juga tak mau menolak tawaran sang suami. Dengan wajah masih tertekuk, ia dengan penurutnya membuka mulut dan menggigit sandwich yang ditawarkan Bima. Gadis pintar. Puji Bima lalu mengacak rambut Elena. Kamu nggak bohong masalah tadi kan? Ya ampun, sayang. Masih mau bahas itu? Bima memutar bola matanya jengah. 164. Elena mengikuti langkah lebar Bima ketika menuju meja resepsionis untuk mengurus proses check-out mereka. Elena tersenyum kecil ketika mengingat bahwa kejadian serupa pernah terjadi sewaktu mereka pertama kali menikah. Ini adalah hotel yang sama, tempat di mana pesta pernikahan mereka diadakan dan tempat di mana mereka menginap pada malamnya. Namun, dulu dan sekarang suasana hati Elena jelas berbeda. Jika pertama kalinya ia kemari diliputi keterpaksaan dan tanpa rasa cinta, maka kedua kalinya ia kemari justru dengan bahagia yang membuncah. Bima dan dirinya sudah saling mencintai dan itu alasan yang cukup bisa membuat Elena selalu tersenyum sepanjang hari. Jalan-jalan dulu, yuk.
Ajak Bima yang kini sudah melajukan mobilnya menjauhi hotel. Kemana? Tanya Elena antusias. Ada deh. Jawab Bima penuh rahasia. Setelah perjalanan yang memakan waktu hampir 1 jam, Bima dan Elena tiba di pantai yang terletak di pinggiran kota J. Sebuah pantai yang cukup tenang dengan pemandangan yang sangat indah. Tak banyak orang yang berkunjung kemari mengingat pantai ini cukup terpencil dan belum dibuka untuk wisata umum. Bahkan, orang yang datang kemari hari ini bisa dihitung jari oleh Bima dan Elena. Dengan penuh semangat dan antusias yang tinggi, Elena melepas seat belt yang melilit tubuhnya. Membuka pintu mobil dengan tidak sabaran dan segera berlari menuju pinggiran pantai untuk menghirup udara bebas polusi. Entah sudah berapa lama Elena tidak merasakan udara sesegar ini. Perempuan berwajah manis itu merentangkan tangannya, menghadap langsung pada hamparan laut tak bertepi di depan sana sambil memejamkan mata. Bibirnya tersenyum merasakan terpaan angin yang membuat dres semata kaki yang ia pakai bergoyang-goyang. Bima ikut turun dari mobil. Tersenyum tipis lalu menyusul Elena yang sudah lebih dulu tiba di bibir pantai. Pria itu menatap lekat wajah wanita yang berjanji akan ia jaga sampai kapanpun. Bima rasanya tak rela jika senyum manis itu luput dari wajah Elena. Kenapa? Elena yang tersadar bahwa sejak tadi Bima memandanginya bertanya dengan malu-malu. Meski hubungannya dan Bima sudah sangat dekat, namun ditatap lekat oleh pria itu tetap saja merupakan hal yang selalu sukses membuat jantung L 2 kali berdetak lebih cepat. Pria itu tertunduk sebentar lalu mengalihkan pandangannya pada hamparan laut di depan sana. Senyum tipis lagi menghias wajah tampan itu. Gak apa-apa. Aku suka kamu yang selalu tersenyum. Jawabnya lirih syarat akan ketulusan. Hati Elena menghangat mendengar ucapan Bima. Kenapa semakin hari manusia kutubnya semakin romantis? El bahkan tidak yakin bahwa julukan manusia kutub apakah masih pantas disematkan pada Bima atau tidak. Tak tahu harus menanggapi apa, Elena hanya meraih lengan Bima, memeluknya erat lalu menyandarkan kepalanya pada bahu sang suami. Ikut larut memandangi laut luas yang terbentang di hadapan mereka. Puas bermain-main dan menikmati pemandangan di pinggir pantai yang indah, Bima kembali mengajak Elena untuk ke sebuah kafe tak jauh dari pantai tadi. Keduanya butuh minuman dingin setelah memaksakan diri tetap bermain seperti anak kecil di hari yang terik. Permisi, Mas sama mbaknya mau pesan apa? Tanya seorang pelayan wanita dengan ramah. 165. Mau minum apa sayang? Bima bertanya pada Elena sambil membuka buku menu di depannya. Perempuan berwajah manis di hadapannya tampak berpikir keras sambil melihat-lihat buku menu yang dibolak-balikkan Bima. Els vanilla latte aja. Jawabnya dengan tangan menunjuk pada gambar minuman yang diinginkannya. Bima mengangguk paham. Kemudian mengembalikan buku menu tersebut pada sang pelayan. Punya saya samain aja mbak. Tukas Bima singkat. Ada tambahan lain. Sekali lagi pelayan wanita itu mencoba menawari. Barangkali keduanya masih ingin memesan sesuatu yang lain. Sama lemon cake-nya ya mbak. Sahut Elena dengan senyum sumringahnya. Baik, ditunggu ya mbak, mas. Jawab sang pelayan ramah. Tak butuh waktu lama, pesanan mereka akhirnya datang. Elena bertepuk tangan tak sabaran ketika pelayan tadi meletakkan pesanan mereka di atas meja. Emang harus seheboh itu ya cuma nungguin minuman datang aja? Tanya Bima dengan alis terangkat. Namanya juga udah haus dari tadi. Jawab El setelah meminum es miliknya hingga setengah. Bukan salah Elena kan? Yang mengajak bermain ke pantai di bawah terik matahari itu siapa? Bima menggeleng mendengar jawaban jujur istrinya. Astaga. Bahkan sempat lupa kalau perempuan yang dinikahinya memang kadang bersifat terlampau polos dan lugu.
Melihatnya saja sudah ingin membuat Bima menggigit pipi istrinya gemas. "Bai, kamu gak ngantor?" Kalau ini Elena yang bertanya. "Enggak. Lagi malas," jawab Bima santai. Elena mendesah pelan mendengar jawaban suaminya. Lalu lupa kalau setiap kali ia bertanya begitu, pasti jawaban Bima selalu menyulut jiwa emosinya berkobar. Apa katanya tadi? Tidak ke kantor karena malas. Ya, Bima adalah bosnya. Jadi suka-suka dia saja. Sangat berbeda jika seandainya itu Elena. Jika tidak berangkat kerja hanya karena malas, maka bersiaplah untuk ditendang jauh-jauh dari pekerjaan. Hiks. Benar-benar perbedaan yang sangat jauh. Bima menyediakan kartu debit kepada kasir untuk membayar pesanan mereka. Sementara Elena sedang pamit ke toilet untuk buang air kecil. Jadilah Bima menunggu sambil berdiri bersandar di samping mobilnya. Pria itu tampak memainkan ponsel di tangannya ketika seorang wanita datang tiba-tiba entah dari mana dan langsung memeluk Bima. Erat. "Bim. Aku kangen sama kamu." Lirih wanita itu kian mempererat pelukannya. "Dek." Bima mengenali suara yang baru saja mengalun di pendengarannya itu. Tangannya yang tadi ingin melepas pelukan wanita itu menggantung di udara. Bima tertegun sambil meneguk ludahnya kasar. 166. Jen. Suara Bima terdengar bergetar ketika menyebut nama itu lagi setelah sekian lama. "Lia? Ini aku. Ini aku, Bim. I miss you so much." Tangis wanita itu semakin dalam. Bersambung. 167. 112. "Bai." Panggil perempuan bertubuh mungil yang baru saja dari kamar mandi. Matanya bergantian memandangi wajah wanita itu dan Bima yang sedang beradegan mesra di depannya. Sorot matanya jelas menginginkan penjelasan dari Bima yang kini menatapnya dengan raut wajah yang sulit Elena artikan. Bima melepas paksa pelukan Jennifer meski wanita itu terlihat enggan melepas dekapannya pada tubuh tegap Bima. Bima kemudian menggenggam erat tangan Elena dan membawanya ke hadapan Jennifer. "Apa maumu, Jen?" tanya Bima penuh emosi. Jemarinya kian mempererat genggamannya pada jemari Elena. Sementara Elena hanya diam dengan mata berkaca-kaca sambil memandangi wajah suaminya yang terlihat sangat tidak menyangka akan bertemu dengan mantan kekasihnya lagi. "Maafkan aku, Bim. Aku tahu aku dulu bersalah sama kamu. Tapi, kali ini aku janji. Aku akan menebus semua kesalahan aku ke kamu. Please, kasih aku kesempatan." Lirih Jennifer yang kini kembali memeluk Bima. Elena berusaha melepas pegangan tangan Bima yang menggenggam erat jemarinya. Namun, pria itu tampaknya tidak setuju dan melihat Elena dengan tatapan mengancam. Kepalanya menggeleng mengisyaratkan agar Elena tidak melakukan itu. "Jangan kau coba pergi, El. Jangan pernah." El mendesah samar. Usaha yang tadi dilakukannya kini sudah dibatalkan. Lah hanya menatap Bima dengan pasrah kemudian tertunduk lemas. Wanita mana yang rela melihat suami sahnya dipeluk wanita lain seperti ini? Sementara Jennifer masih dengan eratnya memeluk Bima meski tidak mendapat balasan yang sama dari pria itu. "Kamu kenapa, Bim? Kamu gak merindukan aku?" Jennifer terlihat tidak senang dengan bahasa tubuh Bima yang tidak merespon dirinya sama sekali. Bahkan detak jantung pria itu tak lagi sama seperti dulu. "Rindu? Apa kamu masih waras, Jen?" tanya Bima dengan dingin. "Maksud kamu?" Dahi Jennifer mengkerut heran. Bima menyentak tubuh kecil Elena sehingga tubuh perempuan itu merapat padanya. Dengan mesra ia mengecup lembut pipi istrinya dan tersenyum sinis pada Jennifer. "Untuk apa aku merindukanmu jika di sisiku sudah ada Elena? Apa kamu tidak malu,
memeluk suami orang lain di depan istri sahnya. Pertanyaan dingin Bima sontak membuat hati Jennifer tertohok. La benar-benar tidak menyangka bahwa Bima yang dulu cinta mati kepadanya kini benar-benar sudah berubah. Jennifer bahkan sudah tidak bisa melihat sedikit pun cinta pada mata elang yang dulu menjadi favoritnya itu. Lantas, kemana Bima membuang perasaannya terhadap Jennifer? Apa benar-benar sudah tidak ada lagi yang tersisa? Jennifer menatap geram pada Elena yang melihatnya prihatin. La sangat membenci tatapan kasihan yang istri Bima itu berikan. Jennifer tidaklah semenyedihkan itu sehingga harus dikasihani perempuan lain seperti Elena. Aku tahu kamu bohong. Aku tahu kamu pasti masih memiliki perasaan cinta untuk aku kan? Jennifer. 168. Menggenggam tangan Bima. Berusaha mencari cara untuk menggoyahkan hati pria itu. Berhenti mempermalukan diri kamu, Jen. Sudah cukup. Bima menghempas tangannya kasar. Cukup membuat Jennifer terhenyak tak menyangka. Bima, please. Kasih aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku mohon. Wanita dengan rambut bergelombang itu masih saja gigih untuk memohon. Mengabaikan harga diri yang sudah jatuh serendah-rendahnya demi mendapatkan cinta yang dulu sudah ia buang. Tak menggubris apapun yang dikatakan Jennifer, Bima menarik Elena untuk masuk ke dalam mobil dan menutup pintu untuk istrinya. La kemudian berputar, menuju kursi kemudi yang tetap diikuti Jennifer. Sepertinya wanita itu tidak akan menyerah dengan mudah. Bima, please dengerin aku. Jennifer menahan lengan Bima yang sudah ingin naik ke mobil. Bima berhenti. Berbalik menatap marah pada wajah Jennifer yang benar-benar membuatnya muak. Untuk apa wanita itu kembali setelah semua yang sudah ia lakukan kepada Bima? Tak tahukah ia betapa sulitnya Bima melalui hari-hari setelah kepergian Jennifer? Dan dengan gampangnya ia kembali dan ingin Bima melupakan segalanya. Jangan membuat lelucon yang sama sekali tidak lucu. Demi apapun, Bima tidak akan pernah mau. Jen, tolong. Jangan temui aku lagi setelah ini. Aku sudah menikah. Tegas Bima pada mantan kekasihnya. Aku nggak peduli. Aku akan lakukan apapun untuk mendapatkan kamu kembali. Teriak Jennifer frustasi. Dan aku juga akan melakukan apapun agar rumah tanggaku nggak hancur hanya gara-gara kamu. Ucap Bima final. Lelaki itu memasuki mobilnya dan membanting pintu kasar. Mengabaikan segala teriakan dan pukulan Jennifer pada kaca mobilnya. Pada akhirnya, kali ini Bima yang meninggalkan Jennifer. Apa yang Jennifer perbuat di masa lalu kini sudah dibayar lunas oleh Bima. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Sejak tadi hanya hening yang mengisi ruangan sempit di dalam benda besi beroda 4 itu. Elena sama sekali tidak berani untuk bertanya ataupun sekedar mengeluarkan suara deheman. La dengan setianya masih menautkan kedua jenarinya sambil menggigit bibir bawahnya gugup. Gak ada yang mau kamu tanyakan, sayang. Suara Bima berhasil memecah keheningan yang ada. Berhasil membuktikan bahwa masih ada makhluk hidup di dalam mobil itu. Elena menoleh bingung. Sebenarnya dia ingin bertanya, tetapi bingung ingin menanyakan apa. El sudah tahu siapa wanita tadi. Dia adalah mantan kekasih Bima yang membuat suaminya itu tidak ingin menerima perasaan Elena waktu di awal-awal. Elena tahu bahwa dia adalah wanita yang pernah mengisi hati Bima jauh lebih lama dibanding perempuan manapun termasuk dirinya. Dia adalah wanita yang fotonya pernah Elena temukan di dalam laci meja kerja Bima. Dan mungkin saja, foto itu masih tersimpan rapi di dalam sana, sama seperti kenangan yang masih ada di hati suaminya. Mungkin. Namanya Jennifer,
Mantan pacarku yang kabur bersama selingkuhannya. Bima menjelaskan meski Elena tidak bertanya. Apa kamu masih memiliki perasaan ke dia? Takut-takut Elena berhasil meluncurkan pertanyaan itu. Dirinya kembali menggigit bibir bawahnya dengan gugup. 169. Untuk apa aku memutuskan bersama kamu kalau aku masih menantikan dia? Bima melirik Elena sebentar, memperhatikan reaksi bimbang sang istri yang benar-benar ketakutan. Biar bagaimanapun dia pernah mengisi hati kamu lebih lama dari aku, Bay. Liri Elena pelan. La menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi mobil dan melihat keluar jendela. Dan itu yang bikin kamu jadi kayak gini. Elena menoleh sebentar ke arah Bima sebelum kembali memalingkan wajahnya pada kaca jendela. Pemandangan pepohonan yang berlarian di luaran sana sepertinya jauh lebih menenangkan perasaan El daripada kata-kata Bima. Aku gak tahu. Jawabnya nyaris tak terdengar. Bima tahu perasaan Elena sekarang. Meski tidak mengatakan dengan gamblang, Bima tahu bahwa Elena pasti takut dia akan kembali pada Jennifer. Tangan Bima kemudian bergerak meraih jemari Elena. Mengecupnya dengan penuh cinta dan mendekapnya di dada sambil tersenyum. Aku pernah mencintai Jennifer sepenuh hati tapi itu dulu sayang. Sekarang yang aku cintai hanya kamu. Meski kebersamaan kita gak selama aku dan Jen, tapi aku mencintai kamu jauh lebih besar daripada aku mencintai Jen dulu. Kenapa tadi kamu diam aja waktu dia peluk kamu? Unek-unek kedua di benak Elena mulai keluar lagi. Bima tertawa kecil namun masih bisa didengar Elena. Entahlah. Mungkin karena enak. Goda Bima dengan jahilnya. Terus terang ia sangat penasaran bagaimana ekspresi jika Elena cemburu. Apaan sih? Jadi kamu suka dipeluk mantan kamu? Elena menarik tangannya, memukul lengan Bima dengan sangat keras. Siapa laki-laki yang mau nolak dipeluk gratis sama wanita lain? Kembali Bima menggoda Elena yang hidungnya sudah memerah menahan tangis. Ya udah. Kalau kamu suka, balikan aja lagi. Aku gak apa-apa kok. Elena kembali membuang wajahnya ke arah jendela sambil memeluk tubuhnya sendiri. Tawa Bima terhenti ketika mendengar isakan kecil di sampingnya. Apa Elena menangis? Tentu saja. Sayang. Bima berusaha menyentuh lengan El namun dihempas begitu saja oleh gadis itu. Isakan tangisnya lama-lama semakin terdengar jelas. La dengan cepat mengusap air mata yang berguguran. Tidak bisakah Bima mengerti betapa takutnya El kehilangan dia? Apa dia tidak tahu bagaimana hancurnya hidup perempuan itu jika dia pergi begitu saja dengan wanita lain? Mengapa Bima tidak bisa mengerti kekhawatiran Elena sedikit pun? Kondisi jalan yang sedikit lengang membuat Bima lebih leluasa menghentikan mobilnya di pinggir jalan. La kemudian memaksa tubuh Elena untuk menghadap kepadanya dan menangkup pipi istrinya dengan penuh kasih sayang. Hei, lihat aku. Kamu marah? Tanya Bima lembut sambil berusaha membuat Elena untuk menatap matanya. Apa kamu pikir lelucon kamu itu lucu? Tangis gadis itu terdengar semakin menyedihkan. Maafin aku. Aku gak bermaksud bikin kamu sedih kayak gini. Bima memeluk tubuh Elena meski gadis itu meronta. 170. Ingin dilepaskan. Aku gak mau. Kamu jahat. Kamu gak ngertiin perasaan aku. Maaf. Maafin aku yang gak peka. Bima berusaha mempererat pelukannya pada tubuh kecil Elena yang semakin kuat meronta. Meski ia merasa bersalah sudah membuat istrinya bersedih, namun Bima tidak dapat menampik bahagia di dalam hatinya. Kini sudah bisa melihat bagaimana besar cinta yang Elena tawarkan. Sangat besar,
Sehingga membuat Bima berpikir bahwa bahkan seorang Jennifer pun tidak akan pernah lagi memiliki tempat di dalam ruang hati Bima meski hanya secuil. Bersambung. 171. 113. Bima dan Elena masih berpelukan di dalam mobil dengan suasana hening. Tangis Elena sudah mulai mereda sekarang. Sekuat tenaga Bima berusaha meyakinkan El bahwa hanya dia satu-satunya wanita dalam hati Bima. Tidak ada lagi ruang yang tersisa untuk wanita lain meski itu Jennifer sekalipun. Mencoba mempercayai perkataan suaminya, Elena hanya mengangguk. Mengusap jejak air mata yang masih ada dan meminta Bima untuk mengantarnya segera pulang ke rumah. Perempuan manis itu hanya ingin bergelung dengan selimutnya saja sekarang. Mungkin tidur bisa membuat ia lupa dengan apa yang barusan terjadi. Tentu saja Bima mengangguki dengan senang hati dan melajukan mobilnya kembali. Setidaknya, Elena sudah memberinya sedikit pengampunan bukan? Walaupun wajah gadis itu masih saja tertekuk menahan kesal yang masih tersisa. Sampai di rumah, Elena lebih dulu turun dari mobil dan berjalan buru-buru masuk ke dalam rumah. Lah sama sekali tidak peduli dengan suara teriakan Bima yang memintanya menunggu. Sedikit berlari kecil menaiki tangga, langkah perempuan itu terhenti ketika suara Nyonya Puspa terdengar memanggilnya dari belakang. "Elena!" panggil Nyonya Puspa. Elena menepuk-nepuk wajahnya agar tidak terlalu sembab. Jangan sampai Nyonya Puspa tahu kalau dia habis menangis atau mertua kesayangannya akan khawatir berlebihan. "Lia? Ma?" Elena kembali berbalik dan menuruni tangga menghampiri Nyonya Puspa. "Dari mana aja jam segini baru pulang?" "Tadi habis dari pantai, Ma." jawab Elena lembut. "Udah makan siang belum? Makan dulu yuk." Nyonya Puspa menarik tangan Elena menuju meja makan. Menarik satu buah kursi untuk menantunya, Nyonya Puspa kemudian menyiapkan makan siang untuk Elena dan membawanya ke meja makan tanpa bantuan asisten rumah tangga. "Makan dulu ya. Suami kamu mana?" Nyonya Puspa berusaha mencari keberadaan putra tunggalnya di penjuru ruangan. Tak berselang lama, yang dicari datang juga dengan senyum tampan yang berhasil menggoyahkan hati Elena. Bagaimana bisa ia marah lebih lama kalau melihat Bima senyum saja ia sudah langsung luluh. Benar-benar tipe yang gampang sekali dibujuk. "Bima kesini. Makan bareng Elena sama Mama yuk." ajak Nyonya Puspa yang langsung disetujui Bima. Pria tampan itu menarik satu kursi di samping istrinya sambil mencuri pandang pada pujaan hati yang sedang merajuk. Sementara Elena sudah membuang pandangannya ke arah lain sambil berdecak kesal. "Suami kamu gak diambilin nasi, sayang?" tegur Nyonya Puspa yang melihat Elena hanya tertegun diam. "Lia Ma. Maaf El ngelamun." jawab Elena kaget. Lah kemudian menyendokkan nasi ke piring Bima secukupnya lalu mengambilkan juga untuk ibu mertuanya. 172. Sepanjang makan, entah sudah berapa kali Bima mencuri pandang kepada perempuan manis di sebelahnya yang masih saja tidak mau bersitatap dengannya. Perempuan itu hanya memakan makanannya dalam diam tanpa berniat membahas apapun. Sambil berbincang ringan dengan Nyonya Puspa, Bima menendang kecil kaki Elena di sebelahnya. Perempuan itu tersentak kaget kemudian mendelik galak pada Bima. Tanpa basa-basi ia membalas kembali perlakuan Bima dengan menendang balik kaki panjang di sebelahnya dengan sangat keras. Bima meringis tertahan. Melotot memperingatkan Elena agar tidak melakukannya lagi. Namun, perempuan itu menyeringai menantang. Dengan senyum jahatnya yang tersungging sempurna di wajah manisnya, Elena kembali menendang keras kaki Bima dan membuat pria dewasa itu merintih kesakitan. "Au!" pekik Bima sembari memegang betisnya yang kena tendang. "Kenapa, Bim?" tanya Nyonya Puspa kaget. "Gak apa-apa, Ma."
Sangkal Bima berbohong. La sebisa mungkin menekan rasa sakit yang dirasakannya dan mendelik marah pada Elena. Seolah tak terpengaruh provokasi dari Bima, Elena kembali tersenyum manis pada Nyonya Puspa seolah tak terjadi apa-apa. Rasakan itu manusia kutub. Makanya jangan jahil kalau gak mau dijahilin balik. Elena tertawa puas dalam hati. Memangnya enak. Di apartemen Jennifer, wanita itu baru saja sampai dan langsung melempar sembarang tas mahalnya. La melangkah menuju pantry dan mengambil sebotol air dingin dari dalam kulkas. Napasnya naik turun ketika ia berhasil meneguk air itu hingga setengah dan menurunkannya dengan kasar di atas meja. Bukan reaksi seperti tadi yang Jennifer harapkan dari seorang Bima Dirgantara. Mustahil pria itu bisa melupakannya secepat ini. La masih saja percaya diri bahwa Bima masih memiliki rasa untuknya. Semua pasti gara-gara perempuan itu. Mungkin aja Bima nolak aku karena gak enak sama istrinya. Iya kan, Lia? Itu pasti. Dia hanya bilang kayak gitu karena ada istrinya. Dan istrinya itu pasti pilihan mana dan papanya dia. Kalau gitu besok aku harus ketemu Bima lagi. Jennifer berusaha menghibur diri dengan mengatakan kebohongan kepada dirinya sendiri. Jelas-jelas ia bisa melihat perbedaan cara memandang Bima ketika menatap pada wajah istrinya. Itu adalah tatapan yang jauh lebih teduh dibanding tatapan yang dulu pernah Bima beri untuknya. Jennifer hanya menipu diri yang nantinya akan semakin membuatnya terluka. Bima, maafkan aku. Kasih aku kesempatan lagi. Aku mohon. Tangis Jennifer penuh sesal. Keputusan bodohnya benar-benar sudah membuat dia kehilangan segalanya. Ya elah. Apaan nih? Kok banyakan foto si Bima yang muncul dibanding gue? Reddy melempar asal majalah yang ia. 173. Baca ke atas meja. Majalah itu memuat artikel tentang pesta ulang tahun Arga kemarin yang kebanyakan hanya membahas tentang Bima dan Elena. Dirinya dan yang berulang tahun sekalipun hanya muncul seperti figuran. Benar-benar membuat Reddy kesal setengah mati. Arga tertawa menanggapi protes Reddy. La mengangkat majalah itu sebentar sebelum menyimpannya lagi di atas meja. Sama sekali tidak tertarik dengan isi berita di dalam majalah itu. Toh, dia memang tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian. Pria itu lebih senang hidup bebas tanpa seorang pun yang mencampuri urusan pribadinya apalagi para wartawan. Biarin ajalah, Red. Bima memang harus membuat dirinya jadi sorotan biar semua tahu kalau Elena itu istrinya. Ujar Arga santai. Lo kok malah ngedukung monyet cutek itu sih? Tanya Reddy cemburu. Bukan ngedukung. Gue cuma ngerasa kalau udah waktunya publik tahu tentang keberadaan Elena. Supaya perempuan gatal yang mau deketin Bima lagi pada tahu diri. Perempuan siapa? Alis Reddy terangkat bingung. Ya banyak. Kayak lo nggak tahu aja. Arga menyandarkan punggungnya sambil memainkan rubik yang dipegangnya selama beberapa saat. Lo udah tahu kalau Jen udah balik dari luar negeri? Tanya Arga di sela kegiatan seriusnya. Jen? Tanya Reddy tidak yakin. Lia. Jen. Mantan pacar yang bikin Bima galau bertahun-tahun. Jawab Arga enteng. Lo serius? Tahu dari mana lo? Saking terkejutnya Reddy, ia sampai tidak sadar kalau ia melompat naik ke atas sofa. Waktu malam gue ulang tahun dia kan dateng. Masa, lo gak lihat? Jangan bercanda lo. Terus ngapain lo izinin masuk? Pertanyaan Reddy sukses membuat pria berdarah Tionghoa itu menyimpan kembali rubik yang ia mainkan ke atas meja. La kembali menegakkan punggungnya dan menatap Reddy sambil tersenyum. Biar dia tahu kalau sahabat kita masih bisa bahagia meski tanpa dia.
Dia pikir sehebat apa dirinya sampai-sampai Bima masih harus mencintainya setelah semua yang dia lakukan ke Bima. Gue setuju. Reddy berpindah ke samping Arga. Menepuk pundak sahabat baiknya dan mengangguk setuju. Wanita itu memang harus dikasih pelajaran. Tapi gimana kalau dia masih nekat deketin Bima? Biarin aja. Kita lihat, sampai sejauh mana wanita itu bisa merendahkan harga dirinya demi kembali ke Bima. Bersambung. Bima Dirgantara 174. 114. Bima memasuki gedung Dirgantara Group dengan disapa oleh beberapa karyawan yang berpapasan dengannya. Pria itu hanya sekedar menganggukkan kepala menanggapi sapaan para pegawai yang ia temui dan tetap melangkah penuh wibawa memasuki lift eksekutif menuju ruangan kantornya. Sampai di lantai 20 tempat di mana ruangan kerjanya berada, Bima melangkah keluar dari lift dengan disambut wajah gelisah nol keta. Pria itu mengernyit heran. Tumben sekali Okta sepagi ini sudah menampakkan wajah sepanik itu. Dimarahi Bima saja belum. Langkah Okta yang mondar-mandir di depan lift terhenti ketika sosok yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga. Buru-buru Okta menarik tangan Bima dan menyeret atasannya itu ke dalam ruang rapat dengan penuh kekhawatiran. Masuk di dalam ruang rapat, Okta mengintip sebentar keluar pintu siapa tahu ada yang mengikuti mereka. Setelah dirasa aman, barulah ia mulai mengatur napas. Ada apa Okta? Tanya Bima dengan tenang. Kedua tangannya ia letakkan di kedua sisi pinggangnya. Bapak lebih baik pulang saja. Hari ini tidak usah bekerja. Loh, memangnya kenapa? Kembali Bima bertanya. Itu. Pokoknya Bapak pulang saja, ya. Mohon Okta memelas. Memangnya ada apa sih? Kanu kan tahu hari ini ada rapat penting. Mana bisa saya pulang ke rumah begitu saja? Katakan dengan jujur, ada masalah apa? Jar Bima panjang lebar. Jengah dengan kegelisahan tak berdasar Okta. Okta menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan keberanian. Ada Nona Jennifer yang menunggu Anda di depan ruangan Anda. Ucap Okta berterus terang. La menejamkan mata, sangat takut kalau Bima bisa saja terpukul dengan kehadiran mantan kekasihnya itu lagi. Lebih parah lagi jika Bima kembali goyah dan bingung memilih antara Jen dan Elena. Hanya karena itu kamu menyuruh saya untuk pulang. Respon yang diberikan Bima benar-benar sangat jauh dari ekspektasi Okta. Bapak tidak apa-apa, dia kembali. Okta benar-benar sangat heran. Bagaimana bisa Bima berekspresi sebiasa ini ketika akan bertemu Jennifer? Sedangkan menyebut nama wanita itu saja beberapa waktu yang lalu adalah hal yang sangat terlarang untuk dilakukan. Memangnya saya harus bagaimana? Ujar Bima balik bertanya. Anda tidak merasa sakit hati lagi pada Jennifer? Untuk apa? Bima kemudian mengangkat jarinya, memperlihatkan cincin pernikahan yang melingkar indah di jari manisnya pada Okta. Kamu lupa saya sudah menikah. Okta tersenyum lega. Sepertinya Bima benar-benar sudah tidak memikirkan Jennifer lagi. Maafkan kelakuan saya yang terlalu berlebihan, Pak. Okta membungkuk hormat di hadapan Bima. 175. Atasan Okta itu hanya tersenyum lalu menepuk pundak Okta beberapa kali. Tidak apa. Saya tahu kamu begini karena mengkhawatirkan saya. Terima kasih. Usai mengucapkan kalimat tadi, Bima lalu melangkah keluar dari ruangan itu. Menyisakan Okta yang terdiam mematung ketika sekali lagi Bima tersenyum ke arahnya sebelum menutup pintu. Astaga! Apa Okta sedang bermimpi? Sejak kapan atasan dinginnya jadi murah senyum begitu?
Apa itu adalah salah satu tanda bahwa kiamat sebentar lagi akan datang? Jangan sampai. Melihat Bima yang melangkah pasti menuju ke ruangannya, Jennifer yang sejak tadi menunggu langsung tersenyum senang. Tidak sia-sia dia datang kemari. Begitu pikirnya. Lelaki yang ditunggunya sejak tadi sendiri langsung melengos sebal. Berpura-pura tidak melihat wanita cantik bergaun hitam yang tersenyum lebar menampilkan jejeran gigi putihnya tepat di depan pintu ruangannya. Tanpa berkata apapun, Bima langsung masuk ke dalam ruangan kantornya disusul Jennifer yang mengekor di belakang. Jennifer duduk di sofa tanpa dipersilahkan seolah-olah ia memang sudah terbiasa seperti itu. Bima menyandarkan tubuh tegapnya di pinggiran meja kerjanya sambil bersedekap. Menatap dingin penuh amarah pada wanita yang pernah mengisi hatinya di masa lalu. Wanita yang sama, yang telah menghancurkan hatinya hingga berkeping-keping dan hanya menyisakan trauma mendalam bagi Bima untuk takut mencintai lagi. Tanpa melepas kontak mata dengan Jennifer, Bima menekan interkom di atas meja kerjanya. Menghubungi sang sekretaris yang berada di luar. Okta, tolong pesankan es americano untuk Jennifer di kafe depan kantor kita. Baik, Pak. Jen tersentak mendengar perintah Bima pada sekretarisnya. Pria itu masih saja perhatian padanya sama seperti dulu. Kamu masih ingat minuman favorit aku, Bim? Jennifer berdiri, menghampiri Bima dengan penuh harapan. Berusaha mendekap pria itu namun ditolak Bima. Tentu saja. Jawab pria itu yang kini sedang menghentikan kedua tangan Jennifer yang ingin mendekapnya. Dia memang masih mengingat semua hal yang Jen sukai dan tidak. Mengingat kebersamaan yang dulu mereka jalani bukanlah waktu yang sebentar. Namun, bukan berarti perasaan Bima tidak boleh berubah bukan? Ada apa? Bukannya kamu masih memiliki perasaan untukku? Lirih Jennifer yang merasa sedih karena Bima lagi-lagi menolaknya. Bukannya kemarin aku sudah bilang kalau aku sudah menikah, Jen. Dan perempuan yang bersamaku itu adalah perempuan yang menjadi istriku. Terang Bima menegaskan. Entah harus berapa kali ia bercerita baru Jennifer bisa mengerti. Jen kembali menangis sedih. Telah merosotkan tubuhnya di hadapan Bima. Berlutut memohon untuk bisa kembali kepada lelaki itu. Siapa tahu dengan cara ini ia bisa kembali menumbuhkan benih cinta pria itu untuknya. Apa yang kamu lakukan, Jen? Bima segera membantu Jennifer untuk berdiri. Namun, wanita itu menolak dan malah semakin menunduk di hadapan Bima. 176. Aku mohon Bima. Beri aku kesempatan satu kali saja. Maafkan aku. Bima menghela napas panjang. Jujur, ia tidak tega melihat Jennifer serapuh ini memohon padanya. Biar bagaimanapun, Bima tak pernah bisa membenci Jennifer. Bahkan, ketika wanita itu pergi, Bima sama sekali tidak marah padanya. Lah hanya marah kepada dirinya sendiri. Menyalahkan semua hal kepada dirinya karena tidak bisa membuat Jennifer bertahan bersamanya. Namun, untuk sekarang, Jennifer sudah terlalu terlambat untuk mengatakan maaf itu. Semua sudah terjadi dan Bima sudah bisa mengikhlaskan. Apalagi, di sisi Bima sudah ada perempuan lain yang jauh lebih ia cintai dibanding Jennifer dulu. Perempuan yang bisa membuat Bima merasa menjadi laki-laki paling diinginkan karena Elena selalu mempercayakan segalanya pada Bima. Sementara Jennifer, dulu ia sama sekali tidak pernah percaya pada apapun yang Bima katakan. Selalu berbuat sesukanya dan bertindak tidak sopan kepada orang tua Bima. Wanita itu tidak pernah setuju jika harus tinggal bersama Tuan Satya dan Nyonya Puspa. Sedangkan, Bima tidak mungkin sanggup meninggalkan kedua orang tuanya karena hanya dia anak satu-satunya Tuan Satya dan Nyonya Puspa.
Perbedaan pendapat yang sering timbul tidak pernah sekalipun menggoyahkan rasa cinta Bima untuk Jennifer. Bahkan ketika Tuan Satya pada akhirnya bersikeras tidak merestui hubungannya dengan Jen, Bima memilih meninggalkan kedua orang tuanya demi menikahi Jennifer. Keluar dari rumah, jauh dari orang tua, nyatanya tidak membuat Jennifer puas dengan pengorbanan Bima. Wanita itu ingin segala kebutuhannya terpenuhi sehingga Bima harus merintis karir dari nol demi sang pujaan hati. Ketidaksabaran Jennifer kembali menjadi masalah ketika wanita itu tidak suka hidup susah dan pada akhirnya membatalkan pernikahan dan memilih pria asing hingga kabur begitu saja. Tak ada kata. Tak ada perpisahan. Hanya sekedar pergi tanpa ada isyarat. Begitulah cara Jennifer merubah seorang Bima Dirgantara menjadi manusia dingin dan suka bermain wanita. Bukan karena dia ingin. Itu hanyalah bentuk pertahanan diri agar dirinya tidak memberi harapan kepada wanita baik-baik yang nantinya akan kecewa jika Bima tidak memberinya cinta yang diinginkan. Bersambung. 177. 115. Pak, es pesanan Anda. Okta meletakkan es americano yang tadi dipesan Bima di depan Jennifer. Sekretaris cantik itu mencuri kesempatan ketika meletakkan minuman di hadapan Jen untuk memberi Jen tatapan penuh kebencian. La mendesis galak seolah-olah ingin menggigit Jennifer sekarang juga. Mudah-mudahan saja wanita tidak tahu malu itu terkena rabies jika Okta menggigitnya. Okta. Bima menegur Okta yang tidak sadar bahwa sudah hampir setengah menit ia membungkuk meletakkan es itu di atas meja. Lia Pak. Buru-buru Okta melepaskan tangannya dan segera berdiri tegak. Memberi senyum termanis untuk atasan tampannya. Bima menghela napas panjang. La tahu betul Okta tadi sengaja melotot pada Jennifer. Namun, pria itu enggan untuk memarahi. Biarkan saja sekretaris cantiknya itu melakukan apapun yang ia inginkan pada Jennifer. Bukan urusan Bima.